Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Putri Widiati dengan NIM 1405624003. Di sini saya akan melakukan materi membuat video tentang analisis yang berkaitan dengan sosiologi organisasi pendidikan, yang dengan tema protes pelajar di Papua, tuntutan pendidikan gratis versus program makan bergizi. Nah, di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua, sebuah gelombang protes pelajar menggemparkan dunia pendidikan karena ribuan pelajar menolak program makan bergizi gratis yang digulirkan atau dicetuskan oleh pemerintah dan justru menuntut pendidikan gratis serta perbaikan fasilitas sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pelajar Papua menolak program yang secara umum dianggap positif, ya kan? Dan apa makna protes ini jika kita melihatnya dari kacamata sosiologi organisasi pendidikan? Maka itu kita akan membahas topik ini di video ini dengan analisis. Protes pelajar Papua dalam sebuah kritik terhadap kebijakan pendidikan itu ribuan pelajar di Papua itu pada awal tahun 2025 turun ke jalan, yaitu dengan aksi menolak program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Sebagai solusi untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi malnutrisi serta stunting di kalangan siswa. Namun bagi pelajar Papua, program ini bukanlah yang jadi prioritas utama untuk mereka. Justru menuntut pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas yang memadai itulah yang mereka perlukan. Masalah utama yang dihadapi bukan soal makanan untuk mereka, melainkan akses dan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan yang baik gitu. Aksi protes ini berlangsung di berbagai wilayah di Papua, termasuk Jayapura, Paniai, dan Jayawijaya dan lainnya dengan jumlah peserta mencapai ribuan. Dengan tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Mereka membawa spanduk bertuliskan tentang kami tuh butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis. Dan hal ini tuh menjadi pemikiran yang harusnya dikaji lagi tuh. Dan juga makanan bergizi secara alami sehingga yang merupakan mereka tuh tidak butuh, sebetulnya mereka tuh butuh pendidikan yang gratis dan berkualitas. Nah, dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan, fenomena ini merupakan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat top down dan kurang responsif terhadap konteks sosial budaya serta kebutuhan real masyarakat Papua. Program MBG yang dirancang sebagai intervensi nasional tidak mempertimbangkan secara memadai kondisi lokal seperti budaya makan tradisional, keaslian pangan alam, serta masalah utama pendidikan yang meliputi kekurangan guru, sarana prasarana, dan akses pendidikan yang masih terbatas. Ketidaksesuaian kebijakan itu memicu resistensi solusi yang nyata, di mana pelajar sebagai anggota organisasi sosial pendidikan mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui aksi kolektif atau turun ke jalan. Mereka menolak intervensi yang dianggap tidak relevan dan lebih memilih menuntut pemenuhan hak dasar mereka atas pendidikan gratis dan fasilitas yang layak. Hal ini menunjukkan bagaimana sih struktur organisasi pendidikan yang dibentuk oleh kebijakan pusat atau pemerintah gagal mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi lokal masyarakat dan akhirnya menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dan militer dalam pelaksanaan program MBG juga menjadi sorotan pelajar yang menilai hal tersebut memperkuat kontrol negara yang tidak diinginkan dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan pendidikan. Aksi protes yang sempat ricuh di berbagai daerah menandakan adanya dinamika kekuasaan yang kompleks antara pelajar sebagai anggota organisasi pendidikan dan otoritas negara yang mengelola kebijakan dari tersebut tuh. Secara data, program MBG menghabiskan anggaran hingga 400 triliun per tahun. Namun, pelajar Papua menilai dana sebesar itu tidak efektif untuk mereka gitu. Tidak diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, mungkin akan lebih baik gitu seperti guru, tentang habis itu fasilitas, mungkin keterbatasan akses pendidikan di daerah mereka tuh lebih harus diutamakan gitu. Pemerintah daerah pun mengakui aspirasi pelajar sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan untuk kedepannya, meskipun sampai saat ini belum ada solusi yang pasti gitu. Proses pelajar Papua terhadap program MBG merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan pendidikan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal yang dibutuhkan masyarakat memicu resistensi dan konflik dalam organisasi pendidikan. Ini menjadi pelajaran penting yang harus dikaji lagi gitu, agar kesejahteraan masyarakat tuh secara menyeluruh dan utuh tuh sesuai dan tepat gitu. Dan selanjutnya ada ketidaksesuaian kebijakan dengan realitas lokal, di mana Papua dengan kaya sumber daya
alam yang melimpah, memiliki karakteristik sosial yang khas dan yang berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Masyarakat Papua telah mengembangkan pola makan tradisional yang bergizi dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang beragam seperti sagu, ikan, sayuran, dan buah-buahan yang mudah diakses dari alam sekitar mereka. Nah, pola makan ini tidak mencerminkan kearifan lokal, tapi juga telah menjadi bagian integral dari gaya hidup mereka yang berkelanjutan dan seimbang. Namun, kebijakan pemerintah dalam program MBG yang dirancang untuk memberikan asupan makanan bergizi di sekolah-sekolah seringkali terkesan mengabaikan realitas ini. Program MBG mengandalkan makanan instan atau menu standar dari pusat yang tidak hanya berbeda dengan kebiasaan makan lokal, tapi juga kurang mencerminkan keberagaman dan keunikan budaya Papua. Makanan yang disediakan dalam program ini cenderung seragam dan tidak memperhitungkan kondisi lokal yang sangat bergantung pada bahan pangan tradisional, ya kan? Masyarakat dan pelajar ini di Papua melihat kebijakan itu sebagai sesuatu yang tidak relevan gitu dengan kebutuhan mereka. Bahkan ada yang merasa bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada simbolisme daripada solusi nyata terhadap masalah gizi di Papua. Lebih jauh lagi, masalah ketidaksesuaian kebijakan ini juga mencakup aspek infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Indonesia. Banyak sekolah di Papua yang kekurangan guru, fasilitas yang masih kurang memadai, terus habis itu akses pendidikan yang terbatas. Nah, justru kualitas pendidikan di wilayah ini jauh dari harapan yang ada gitu, dengan banyak sekolah yang tidak memiliki sarana yang cukup untuk mendukung proses belajar yang optimal. Di banyak daerah terpencil, siswa bahkan harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melewati sungai yang harus mengancam nyawa, dengan kondisi jalan yang seringkali rusak dan tidak terjangkau oleh kendaraan yang bisa dipakai. Dan dalam kondisi seperti ini, masyarakat setempat dan pelajar merasa bahwa fokus pemerintah harusnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan juga infrastruktur yang menunjang mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan, bukan pada program makan gitu. Kebijakan yang mengabaikan kenyataan lokal yang mencerminkan ketidakmampuan struktur organisasi pendidikan yang dibentuk oleh kebijakan pusat untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan nyata yang ada di Papua. Ketidaksesuaian ini bukan hanya soal menu makan, tapi juga mencakup bagaimana pendidikan sebagai institusi sosial harus adaptif dan inklusif terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial yang berbeda. Nah, dalam konteks Papua, pendidikan bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga bagaimana menghargai, mengintegrasi kearifan lokal dalam setiap aspek pembelajaran. Pendidikan seharusnya tidak memaksakan standar yang berlaku di pusat, tapi harus lebih peka terhadap keadaan lokal dan daerah-daerah tertentu gitu yang bisa berbeda jauh dalam hal budaya, ekonomi, dan sosial. Penting untuk dicatat bahwa ketidaksesuaian kebijakan dengan realitas lokal ini bukan masalah yang hanya terjadi di Papua, namun juga masalah yang terjadi dan relevan di berbagai daerah lain dengan kondisi serupa. Pembaruan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan berbasis pada kebutuhan lokal akan membantu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta mendekatkan tujuan pendidikan nasional dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, organisasi sosial, yang ketiga, organisasi sosial, pelajar sebagai agen perubahan. Nah, pelajar Papua itu tidak ingin diam aja dengan sesuatu yang mereka tidak inginkan. Mereka membentuk organisasi seperti Force Solidaritas Pelajar, FSP, dan Aliansi Pelajar Papua Pegunungan, dan lain-lain. Ini menjadi organisasi ini menjadi platform penting bagi pelajar untuk bersuara, berorganisasi, dan memperjuangkan hak mereka nih secara bareng-bareng. Dari perspektif sosial organisasi, sosial pelajar ini adalah bentuk partisipasi aktif anggota organisasi pendidikan dalam proses sosial dan politik. Mereka bukan hanya objek kebijakan, tapi mereka tuh ingin menuntut perubahan nyata. Sebagaimana mereka tuh merasakan ketidakpuasan gitu, mereka membutuhkan keadilan gitu. Nah, konflik kekuasaan dan resistensi dalam organisasi pendidikan itu perjuangan pelajar Papua menghadapi tantangan yang berat. Aksi protes mereka sering dibubarkan paksa oleh aparat, dan pelajar mengalami intimidasi. Ini mencerminkan adanya ketegangan dan konflik kekuasaan dalam organisasi pendidikan. Dari sudut pandang sosiologi organisasi, konflik ini adalah manifestasi dari dinamika kekuasaan antara anggota organisasi, pelajar, dan otoritas yang mengendalikan sistem pendidikan, serta suara pelajar yang menuntut perubahan sering diabaikan atau ditekan sehingga memicu resistensi sosial yang semakin kuat. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan sebagai institusi sosial tidak selalu menjadi ruang yang demokratis dan inklusif, melainkan bisa menjadi arena perebutan kekuasaan dan kontrol sosial.
Nah, pendidikan, hak dasar dan mobilitas sosial, tuntutan pelajar Papua untuk pendidikan gratis dan fasilitas memadai bukan sekedar aspirasi biasa. Ini adalah tuntutan atas hak dasar mereka yang diperlukan, yang dijamin oleh negara sebagai tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. Pendidikan adalah pintu gerbang menuju kesepakatan yang lebih baik dan mobilitas sosial dalam konteks Papua, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Pendidikan menjadi alat penting untuk mengangkat derajat mereka dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, memenuhi tuntutan pelajar adalah langkah strategis untuk membangun sosial yang berkeadilan. Nah, implikasi kebijakan pendidikan yang responsif dan inklusif, protes pelajar Pancasila di Papua beberapa waktu lalu itu menyajikan pelajaran yang penting bagi kita semua. Di balik unjuk rasa yang menuntut perubahan dalam kebijakan pendidikan terdapat pesan yang lebih dalam. Kebijakan pendidikan harus dibangun dengan pendekatan yang responsif dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan keinginan pemerintah pusat, tapi juga kebutuhan dan kondisi lokal seperti itu. Pelajar Papua itu menuntut lebih dari sekedar program makan bergizi gratis. Mereka menuntut hak yang lebih mendasar, hak atas pendidikan yang layak dan sesuai dengan konteks sosial budaya mereka. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan kondisi lokal dan kebutuhan nyata siswa akan berisiko mengabaikan pluralitas sosial dan budaya yang ada. Menurut data dan fakta, menurut laporan pembangunan manusia Indonesia BPS tahun 2021, lebih dari 40% sekolah di daerah terpencil seperti Papua mengalami kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan koneksi internet. Persentase kelulusan di Papua pada tingkat SMA bahkan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yang mencerminkan adanya kesenjangan besar dalam sistem pendidikan antara wilayah pusat dan daerah. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia menemukan bahwa ketimpangan dalam kualitas pendidikan di Papua berdampak besar pada mobilitas sosial generasi muda. Banyak pelajar yang merasa bahwa pendidikan di daerah mereka tidak memberikan peluang yang setara untuk masa depan, sehingga mereka merasa terpaksa mencari peluang di luar negeri atau bahkan menolak untuk mengikuti sistem pendidikan yang ada. Maka dari itu, protes pelajar di Papua bukan hanya soal menolak makan gratis, tapi soal menuntut keadilan dan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Ini adalah panggilan bagi kita semua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga analisisnya atau tentang kemampuan ini bisa bermanfaat, atau mungkin bisa dikaji lagi selanjutnya seperti itu, yang akhirnya bisa menciptakan kebijakan yang lebih adil gitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.